Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Geria Ngaji Halimatus Sa'diyah yang saya hormati. Antara bermedia sosial dan membaca Al-Quran. Kita sekarang berada dalam era digital. Semua serba canggih. Hampir semua aktivitas kita selalu berkawan dengan mesin. Mayoritas masyarakat yang hidup di atas tanah air bumi pertiwi ini setiap saat bisa mengakses informasi. Tidak harus menunggu tetangganya bercerita dari mulut ke mulut, atau menunggu media-media konvensional seperti televisi, radio, koran, dan lain sebagainya. Melakukan siaran atau mengabarkan sesuatu, kini informasi cukup didapat lewat telepon genggam melalui jaringan internet yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 10,12% pada April 2019. Persentase itu setara dengan 171 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 270 juta jiwa dengan telepon seluler. Informasi setiap detik bisa diperbaharui lagi, dan mengalami perbaharuan secara terus-menerus. Banyak di antara kita yang merasa sayang bila ketinggalan informasi dari ponsel-ponsel kita mengecek handphone sesering mungkin. Hanya dalam rangka berbagi dan mengakses informasi atau bahkan sekedar bermain game atau media sosial. Saat antri di kendaraan umum, kita membuka HP. Istirahat, belajar di kampus, kantor, rutinitas pekerjaan yang dibuka HP. Mau tidur, bangun tidur, saat-saat senggang kita juga membuka HP. Hadirin yang berbahagia, dengan sedemikian besarnya pengakses informasi ini, mari kita muhasabah, introspeksi diri. Mari kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing. Waktu kita untuk membuka HP di luar kebutuhan pokok keluarga dan kantor, apakah seimbang atau minimal sejajar dengan waktu yang kita luangkan untuk mengakses informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menciptakan kita? Dalam sehari, berapa jam kita membuka HP dan berapa jam kita membuka Al-Quran? Jika informasi-informasi tidak penting atau bahkan informasi buruk saja yang selalu kita akses sepanjang hari, tidak heran bila kita kian menjauh dari agama, sebab sikap yang kita ambil, teladan yang kita tiru tidak bersumber dari Al-Quran.
Bagaimana orang akan mendapatkan keberkahan Al-Quran jika mengakses Al-Quran saja jarang-jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali? Apakah artis-artis yang selalu kita ikuti kabar aktivitasnya di dunia ini, kelak saat dia mati, akan peduli dengan kita? Apabila jawabannya adalah tidak, maka selayaknya kita mengakses informasi yang kelak memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Abu Umamah Al-Bahili menceritakan, ia pernah mendengar dari Rasulullah. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi." Bacalah kalian Al-Quran, sesungguhnya besok pada hari kiamat ia akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis rawahu Muslim. Hadirin jamaah Halimatus Sa'diyah yang saya hormati, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak menyebutkan bagaimana keutamaan Al-Quran. Di antaranya adalah man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Padahal setiap satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu terdiri dari satu huruf. Walakinna alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Berarti para hadirin, jika alif, lam, mim dihitung 3 huruf, maka 3 huruf tersebut masing-masing dikalikan 10 menjadi 30 balasan pahala kebaikan yang akan diberikan Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. Baru alif, lam, mim saja. Tentu hal ini tidak akan sama dengan apa yang kita dapatkan saat kita membaca media sosial di HP. Selama apapun itu, mengakses medsos boleh-boleh saja, tidak haram selama tak ada maksiat di dalamnya. Tapi jangan sampai dengan mengakses medsos itu kita lantas melupakan aktivitas membaca Al-Quran. Siapa yang tidak bergembira apabila semua hidupnya diatur secara baik, sedangkan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup baik tidak mesti diartikan kaya dengan harta. Tidak. Ada orang kaya hidupnya tidak harmonis. Ada orang kaya tapi meninggal justru dengan cara bunuh diri. Artinya kita jangan mempunyai anggapan bahwa diberi kebaikan oleh Allah pasti melalui jalan kekayaan harta. Dan jangan pula kita mesti suudzon bahwa orang kaya itu buruk. Karena orang kaya yang baik juga banyak, asalkan semua taat
atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, "Man saghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taitu afdalu ma a'tis sa'ilin." Barang siapa yang selalu sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku sampai-sampai ia tidak sempat meminta kepadaku, Allah lah yang akan memberikan kepada dia dengan pemberian terbaik, sebagaimana yang saya berikan kepada orang-orang yang pernah meminta. Fafaddul kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami kafadlillahi ta'ala ala khalqi. Keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan semua perkataan itu bagaikan keutamaan Allah dibandingkan dengan semua makhluknya. Dengan demikian, kita menjadi tahu apabila kita ingin mendapatkan keutamaan yang setinggi-tingginya, maka kita perlu membaca Al-Quran. Keutamaan bacaan Al-Quran tak akan sebanding dengan bacaan manapun, termasuk yang tersebar di media sosial. Oleh karena itu, mari kita mulai membenahi diri kita. Jangan sampai kita merasa tidak punya waktu membaca Al-Quran, tapi nyatanya kita punya waktu lama untuk bermedia sosial. Kita sekarang sudah tidak punya alasan untuk kerepotan membawa mushaf Al-Quran, karena di dalam HP sekarang kita bisa memasang aplikasi mushaf Al-Quran. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innalladzi laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'ani kal baitil kharib." Orang yang di dalam tubuhnya tidak ada sama sekali Al-Quran itu bagaikan rumah yang rusak. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, lalu minimal berapa banyak idealnya kita membaca Al-Quran dalam sebulan? Berikut penuturan Abdullah bin Umar yang mengisahkan percakapannya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qultu ya Rasulullah, fi kam ahtimul Quran? Qala ahtimhu fi kulli syahrin. Qultu inni atiku afdalu min dzalik. Qala ahtimhu fi 25. Qultu inni atiku afdalu min dzalik. Qala ahtimhu fi 15. Qultu inni atiku afdalu min dzalik. Qala ahtimhu fi 10. Qultu inni atiku afdalu min dzalik. Qala ahtimhu fi 5. Qala inni atiku afdalu min dzalik. Qala fama rohosoli. Yang artinya, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebaiknya dalam sebulan saya menghatamkan Al-Quran berapa kali? Rasul menjawab, hatamkan 1 kali dalam sebulan. Aku kembali bertanya, saya kuat hatam melebihi itu ya Rasul? Beliau menjawab, hatamkan dalam 25 hari. Saya masih kuat lebih dari itu. Hatamkan dalam 15 hari. Saya masih mampu lebih dari itu. Hatamkan dalam 10 hari. Saya masih kuat lebih dari itu. Hatamkan dalam 5 hari.
Saya masih kuat lebih dari itu ya Rasul. Kemudian setelah aku menyatakan mampu menghatamkan Al-Quran kurang dari 5 hari, Rasul tidak memberikan keringanan lebih lanjut. As-Sunnah Al-Kubro. Standarnya orang membaca Al-Quran adalah sebulan sekali hatam. Dengan begitu berarti jika dibagi, maka setiap hari kita hendaknya membaca Al-Quran paling tidak 1 juz. 1 juz ini terdapat 10 lembar. Kalau dibagi setiap kali ba'da sholat, maka kita perlu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran 2 lembar atau 4 halaman. Bagi orang yang sudah lancar mungkin tidak sampai 5 menit selesai. Tapi bagi yang masih terbata-bata mungkin sekitar 10 menitan. Mari kita menabung untuk kepentingan pribadi kita sebagai bekal akhirat dengan meluangkan waktu 5-10 menit saja dari 24 jam sehari yang diberikan Allah sebagai fasilitas hidup kita. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah membaca Al-Quran dengan sesuai tuntunan syariat, sehingga kita tergolong orang yang bertakwa kelak kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.